Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Hoiri dari UPPJJ Kota Batam dengan nomor NIM 0536884468. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Tugas 3 kali ini yaitu kita akan melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Tugas 3 kali ini merupakan kelanjutan dari tugas 2 yang sebelumnya. Di sini kita sudah membuka PHP MyAdmin dan kita masih menggunakan database rumah sakit sama seperti yang sebelumnya. Kita untuk membuat transaksi, langkah yang akan kita lakukan yaitu kita ke database rumah sakit. Kita ke database rumah sakit. Tipenya sudah InnoDB. Lalu kita akan menambahkan routines dengan cara create new routine. Contoh untuk nama rutinnya transaksi 1. Tipenya browse ini kita hapus saja. Untuk add parameternya kita tuliskan manual. Kalimat SQL-nya begin start transaction insert into pasien. Tabel pasien isinya apa saja, kolom-kolomnya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, tulis mempunyai nilai 6. Kelanjutan dari yang sebelumnya, pengisian tabel yang sebelumnya 6 titel, kita sesuai modul aja, titel, jalan, Pakis Haji nomor 23, jenis kelaminnya laki-laki 1, 1 titik koma, select from tabel pasien. Belum menerapkan komit dulu ya kita, berarti masih kayak gini aja dulu. Langsung saja kita go. Oke. Transaksi 1 sudah terbentuk. Coba kita panggil ya. Panggil SQL-nya call transaksi 1. Oh. Nah, ini di sini data yang kita tambahkan itu sudah masuk ke dalam transaksi 1 ini. Namun coba kita cek di tabel pasien, apakah data Tito ini sudah masuk ke tabel pasien? Ternyata belum. Kenapa belum? Karena kita belum menerapkan yang namanya commit. Jadi commit itu merupakan perintah dalam transaksi database untuk menyimpan perubahan secara permanen ke dalam database. Ini belum permanen karena kita belum menerapkan commit. Jadi selama transaksi berjalan, setiap perubahan entah itu insert, update, delete itu masih bersifat sementara. Mari kita praktekkan yang penerapan commit. Dari database rumah sakit kita ke rutin lagi, add new routine. Benar, perubahannya cuma penambahan satu kata commit. Jadi kita kopikan saja ini. Kita buat transaksi 2 ya. Transaksi 2. Ini sama seperti tadi, kita hapus saja.
Nah, ini perbedaannya. Ada di sini commit. Commit, penambahan commit. Ini jangan lupa titik komanya juga. Oh, sudah terbentuk. Coba SQL-nya, memanggilnya, dipanggil transaksi 2. Transaksi 2. Oh, akan ada si Tito ini. Si Tito ini. Coba kita lihat pada tabel pasien. Nah, pasti sudah ada data si Tito karena kita sudah menerapkan commit pada transaksi 2. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas rollback. Apa itu rollback? Rollback yaitu perintah dalam basis data untuk membatalkan transaksi yang sedang berlangsung. Bagaimana penerapannya? Mari kita praktekkan. Masih sama dengan sebelumnya, kita add routine. Create new routine. Transaksi 3. Ini kita drop aja. Sama kayak tadi. Kalimat SQL-nya hampir sama-sama kayak tadi, cuma ada beberapa yang diupdate. Begin, start, transaction. Lalu, update. Kita update tabel pasien, di mana nama pasien itu jadinya Danar. Where ID pasiennya, ID pasien sama dengan 2, titik koma, rollback, titik koma, commit. Ini masih sama, select from tabel pasien. Kita tutup dengan N. Coba kita jalankan. Oke, transaksi 3, prosedur transaksi 3 sudah terbentuk. Kita coba panggil ya. Apa yang akan terjadi jika dipanggil? Aku ikut enggak, aku BK sama kakak sekali. Call transaksi 3, titik koma. Kita panggil transaksi 3. Nah, ini belum. Transaksi 3 danarnya belum terupdate. Karena fungsi rollback itu untuk membatalkan transaksi. Untuk membatalkan perintah. Untuk membatalkan transaksi yang sedang berlangsung. Ya, kayak gitu. Jadi, jika kita ingin memaksimalkan, kita bisa menambahkan rutin lagi. Satu lagi, transaksi 4 ya. Transaksi 4. Drop. Perintahnya transaksi 4. Perintahnya begin, start, bukan start, bahasa di start, begin,
insert into pasien. Apa ini kolom-kolomnya? ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Mempunyai nilai tulis apa saja? 7 sesuai modul praktikum. Hanif, Jalan Babakan Loa. Nomor 22. Laki-laki dia. Kita akan update tabel pasien, set nama pasien, Septin, where ID pasien sama dengan tiga. N. Oke. Transaksi 4 terbentuk. Mari kita panggil dengan menerapkan demo rollback. Gimana? Jadi start transaction. Start transaction-nya di sini. Supaya mudah manggilnya terstruktur. Start transaction, lalu call. Nah, kita panggil transaksi 4 rollback, select from pasien. Titik koma. Oke, kita panggil. Yang akan jika kita panggil hasilnya akan seperti ini. Data si Hanif tidak jadi ditambahkan karena tadi sudah kita tambahkan rollback gitu kan. Kayak gitu maksudnya. Lalu gimana penyerapan rollback dalam commit? Nah, kita panggil lagi gitu. Di database rumah sakit, SQL-nya, kalimat SQL-nya, start, transaction, call, transaksi 4. Nah, commit bukan rollback lagi. Commit supaya perintahnya permanen ya. Select from tabel apa? Pasien. Oke, go. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi yaitu si Hanif, data Hanif masuk ke dalam tabel pasien. Baik, mungkin sampai di situ dulu.
Sampai di sini dulu untuk praktikum 3 yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kiranya saya mohon maaf dan mohon penilaiannya yang bijaksana dari Bapak dosen. Demikian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.